start again. It's a rich thing. Halo, jumpa lagi di channel Sinau Sejarah, menulis asik benda klasik. Salam sejarah, salam budaya. Oke, kali ini kita berada di Trawas, tepatnya di Trawas Mojokerto, di sekitar lereng Gunung Welirang, Arjuna Welirang. Di belakang saya ini ada sebuah arca besar, kalau orang-orang sini menyebutnya Reco Lanang. Sebenarnya ini adalah arca dari Buddha Asobhya. Arca ini ditemukan pada tahun 1849. Kemungkinan pada saat itu di sini masih Indonesia masih diduduki oleh Hindia Belanda. Kalau kita lihat arca ini yang sangat berukuran sangat besar, dan menurut juru pelihara bahwa arca ini ditemukan in situ atau ditemukan di sini. Kalau kita lihat dari bentuknya atau ikonografi, tidak terlalu jelas sebenarnya. Kalau arca Buddha ini pasti punya mungkin atribut-atribut. Biasanya arca kan ada atribut mulai dari kalung atau kemudian ikat bahu, mahkota, sabuk dan lain sebagainya. Kebetulan saya memang pada waktu ditemukan arca ini sudah banyak yang aus. Dilihat dari pahatan-pahatan yang sudah mulai hilang. Kemudian juga ada beberapa biasanya arca itu ada asana atau lapik yang dibuat untuk tempat duduknya, tapi di sini tidak ditemukan. Mungkin ya karena kondisi alam atau ada bencana sehingga banyak dari bagian-bagian arca tersebut hilang karena letaknya di sekitar lereng gunung. Berdasarkan informasi dari BPCB bahwa arca ini adalah salah satu arca Dhyani Buddha yang disebut Asobhya. Nah, Asobhya ini adalah salah satu bentuk dari kebudaan. Kalau di dalam konsep agama Buddha itu biasanya kan ada dewa-dewa yang menguasai mata angin. Nah, Buddha Asobhya ini menguasai mata angin di arah sebelah timur, namanya Dhyani Asobhya. Ada beberapa bentuk kebudayaan yang lain seperti Buddha Bodhisattva, kemudian manusia Buddha dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari posisi duduknya, terlihat bahwa posisi duduk dari arca ini bersila, kemudian tangan kanan ditaruh di bagian sini, bagian lutut. Nah, seperti itu. Jadi sikap ini menunjukkan, kalau dalam konsep agama Buddha, sikap ini menunjukkan konsep bumi parsamudra, atau sikap tangan menunjuk ke bumi. Itu. Nah, ini adalah salah satu dari konsep tentang kebudayaan di agama Buddha. Seperti itu. Selain itu juga Buddha ini kalau dilihat dari nama, kan orang-orang nyebut Reco Lanang. Biasanya kalau lanang pasti ada pasangannya wadon. Apakah ada Reco wadon di sini? Nggak tahu. Entah, mungkin masih
belum ditemukan atau masih di sekitar sini, Pak. Tapi nggak tahu. Kalau memang kalau seperti itu kan harus ada pasangannya lanang sama wadon. Selain itu juga kemungkinan arca ini dibahatkan pada masa, tapi belum pasti sih, pada masa bisa jadi masa Singosari atau mungkin pada masa Tribuana. Kenapa Tribuana? Kalau dilihat dari keagamaan Majapahit kan dulu ada namanya itu sinkretisme mungkin, atau persamaan antara agama Hindu dan Buddha. Nah, pada masa kejayaan Majapahit yang dipimpin oleh Tribuana atau awal masa kejayaan, Tribuana itu adalah seorang Buddha. Jadi pada masa Tribuana, Buddha itu juga berkembang besar sama dengan Hindu. Ada juga penerimaan dari Ratu Tribuana yang menjadi Dayani Buddha, tapi saya belum tahu itu di mana. Ada beberapa artikel yang menjelaskan itu. Nah, kemungkinan kalau di sini memang dibahatkan Buddha dan wilayah ini masih menjadi wilayah Majapahit, kemungkinan arca ini dibuat pada masa Tribuana. Kalau dilihat dari segi keagamaan, kalau masa Singosari juga harus ada pembanding. Mungkin kalau di Singosari ada arca Buddha buatan Singosari, mungkin bisa dibandingkan dengan arca lanang ini. Namun kalau dilihat dari perbandingan, arca yang di sini kan aus, jadi sulit untuk membandingkan. Biasanya kalau perbandingan itu menggunakan atribut, kemudian bahatan anatomi tubuhnya. Karena arca yang di sini itu aus, sehingga mungkin sulit. Jadi itu masih kemungkinan saja sih arca ini dibentuk atau dibuat pada masa siapa seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang tepat bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan 100% percaya dengan informasi kami karena ini masih gambaran umum, karena bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut seperti itu. Terus dukung channel Sinau Sejarah dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih atas dukungannya. Sekian saya akhiri. Salam sejarah, salam budaya.